Assalamualaikum semuanya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bab 1 perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa yang kalian ketahui tentang disintegrasi? Jadi disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Dengan subbab A, berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di bab ini akan dibentuk dalam 3 pergolakan, yaitu 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITI, dan peristiwa G30S PKI. A. Pemberontakan PKI Madiun. Selain PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional, sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri, yang berkait dengan doktrin Dimitrov, yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Lalu, mengapa PKI memberontak? Alasannya karena mereka ingin memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Dengan pimpinan Musso, partai ini berhasil mendorong dilakukannya demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Lalu tokoh-tokoh muda PKI berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia, sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. B. Pemberontakan DITI. DITI adalah sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Pemberontakan DITI pertama kali terjadi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo pada 1949. Setelah itu, aksi pemberontakan ini terus meluas sampai di wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Penyebab terjadinya pemberontakan ini dilatar belakangi oleh rasa tidak puas dari Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, perjanjian Renville juga dianggap tidak dapat melindungi warga Jawa Barat. Akibatnya, Kartosoewirjo yang merasa kecewa memilih mendirikan NII yang ia pimpin sendiri. 2. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan, yaitu A. Pemberontakan APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah peristiwa kudeta militer yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950 yang dilakukan oleh pasukan KNII di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Munculnya latar belakang ini karena hendak dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di RIS yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Dampak dari pemberontakan APRA yaitu banyaknya tentara yang gugur,
Selain itu, mobilitas masyarakat menjadi terganggu karena pada saat itu suasana di kota sangat mencekam, dan pemberontakan ini membuat kondisi keuangan negara menjadi sedikit berantakan. Lalu pemberontakan APRA berakhir setelah upaya para pemberontak untuk menguasai Jakarta gagal. Setelah menguasai Bandung, berusaha menyerang dan menangkap para menteri dan Presiden Soekarno, namun aksi ini tak berlangsung lama. Dalam waktu singkat, gerakan APRA bisa ditumpas oleh TNI. 3. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. A. Persoalan negara federal dan PFO. PFO adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda pada 7 Juli 1948 di Bandung. Tujuan PFO adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara RI dan Belanda yang diharapkan dapat mencetus suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik. B. Konflik konsensus suatu pembelajaran. 1. Keteladanan para tokoh nasional. Contohnya pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama adalah Frans Kaisepo pada tahun 1921 sampai 1979. Dia adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946. Yang kedua adalah Silas Papare. Pada tahun 1918 sampai 1976 membentuk Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi. Setelah itu, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali dipenjara. Partai ini kemudian diundang pemerintah di Jogja. Setelah bebas, ia pergi ke sana bersama teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Martin Inday pada tahun 1912 sampai 1986. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, dia adalah anggota polisi Hindia Belanda. Pada tahun 1946, Martin Inday menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II adalah penguasa-penguasa daerah yang mendukung integrasi Republik Indonesia. Keduanya menyatakan kesetiaan dan memberikan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Jasa Ismail Marzuki dalam mewujudkan integrasi adalah sebagai pemusik pejuang. Ismail Marzuki menggambarkan program-program politik penjajahan dan penindasan melalui lagu-lagunya. 4. Perempuan pejuang, yaitu Opu Daeng Risajo. Ia adalah pejuang wanita asli Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.